Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik komunikasi, bimbingan, dan konseling. Nah, sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya mengenai proses teknik bimbingan konseling, tentunya hal ini juga harus diiringi dengan bagaimana sih komunikasi yang baik untuk melakukan konseling agar tujuan dari konseling mampu tercapai. Beberapa respon yang diberikan oleh seorang konselor terhadap kliennya ada dua macam, yaitu yang pertama adalah respon verbal, yang kedua ada respon nonverbal. Respon verbal berarti respon yang diberikan secara langsung dengan ucapan, misalnya seperti ucapan ya atau tidak. Kemudian, komunikasi berupa tanggapan yang nonverbal adalah dengan menggunakan isyarat atau makna-makna tertentu yang tidak diucapkan secara langsung, misalkan melalui isyarat anggukan untuk mengisyaratkan ya dan menggelengkan kepala untuk mengisyaratkan tidak. Nah, di sini pihak konselor berpihak sebagai penerima informasi, sedangkan klien merupakan pihak yang memberikan informasi. Oleh karena itu, dalam proses bimbingan dan konseling diperlukanlah beberapa teknik komunikasi, bimbingan, dan konseling. Nah, simak apa saja yang menjadi teknik-teknik dalam konseling ya. Assalamualaikum Ibu, atau selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Nah, yang seperti itu dinamakan sebagai aten. Dan hal ini penting untuk dilakukan agar first impression atau kesan pertama yang klien rasakan adalah baik terhadap seorang misalkan rasa empati yang ditumbuhkan misalkan dengan menanyakan permasalahannya lebih dalam. Nah, tentunya sifat empati ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah empati primer dan yang kedua adalah empati tingkat tinggi. Empati primer adalah empati yang diberikan sebatas hanya rasa ingin tahu mengenai apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh kliennya. Akan tetapi, empati tingkat tinggi adalah rasa empati yang tentunya lebih dalam daripada empati. Misalkan, yang dapat diucapkan oleh seorang konselor adalah nampaknya permasalahan Anda seperti ini ya Pak. Atau misalkan, oh ya, saya tahu permasalahan yang Anda hadapi sepertinya memang sulit. Ibu bisa diceritakan lebih dalam mengenai permasalahan yang Ibu alami? Atau misalnya, Ibu coba Ibu ceritakan apa yang sebenarnya mengganjal di hati Ibu, di pikiran Ibu, dan perasaan Ibu. Ceritakan saja, Bu. Kami tentunya akan menjamin kerahasiaan dari permasalahan yang Ibu alami. Jadi gini loh, Bu. Saya itu sebenarnya punya uang banyak, tapi saya itu sangat sibuk ya. Di rumah saya juga punya kewajiban untuk mengurusi suami saya,
mengurusi anak saya, terus mengurusi kebutuhan rumah tangga yang saya sendiri bingung gitu, Bu. Saya bingung jadinya harus bagaimana. Padahal pekerjaan yang saya ambil itu tentunya akan memberi penghasilan yang besar untuk saya. Jadi sebaiknya saya harus bagaimana? Itu yang tadi tuh klien ya. Nah, tentunya seorang konselor harus menangkap maksud dari permasalahan yang tadi itu. Maka konselor pun mampu memberikan jawaban. Oh, ibu sepertinya masih ragu. Bertanya mengenai pertanyaan bagaimana, ada hal yang harus tidak kita lakukan, yaitu kita menghindari kata mengapa. Karena ketika kita mengajukan pertanyaan mengapa kepada seorang klien, tentunya seorang klien akan seperti merasa terpojokan. Apakah Anda menyukai Mr. X? Nah, itu ya. Jadi, pasti jawabannya adalah ada dua pilihan, yaitu ya ataupun tidak. Kemudian, pertanyaan siapa? Siapakah orang yang Mbak sukai? Nah, tentunya jawabannya adalah Mr. XXX. Misalkan klien itu sudah berbicara panjang lebar, kemudian hampir ingin berhenti. Namun, seorang konselor harus melakukan teknik berupa dorongan ini. Seperti misalnya dengan memberikan tanggapan dengan ucapan seperti ini. Lalu jadi seperti ini, Pak. Saya itu pengen sekali melanjutkan kuliah. Saya pengen masuk ke perguruan tinggi. Tapi sayang, orang tua saya tidak mungkin mampu untuk membiayai kuliah saya. Orang tua saya kerjanya serabutan. Terus saya juga masih punya adik yang kecil-kecil. Kalau misalkan saya melanjutkan kuliah, terus adik-adik saya makannya gimana? Mereka sepertinya membutuhkan pendidikan juga. Saya jadi bingung. Itu misalkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Kemudian, di sini seorang konselor mampu memberikan interpretasinya mengenai betapa pentingnya pendidikan. Misalnya, jangan begitu. Pendidikan itu sangat penting. Saya tahu, meskipun keadaan orang tua kamu yang demikian, tentu kamu akan mengalami putus sekolah untuk melanjutkan kuliah dan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kamu ingat, kalau kamu pendidikannya kurang, terus nanti kamu mau kerja apa? Kamu tahu sendiri bahwa anak SMA itu sekarang sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Jadi kamu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu mampu mengangkat derajat ekonomi. Seorang kliennya itu merupakan anak yang dia itu broken home. Misalkan gini, jadi gini loh, waktu itu saya sedang pulang sekolah, terus tiba-tiba saya masukkan ke rumah. Terus seperti biasa saya salam terhadap ibu saya, mengucapkan assalamualaikum. Kemudian saya duduk di ruang tamu. Namun seketika itu ayah saya tiba-tiba datang dari luar, lalu
memukul pintu dengan keras seperti ini. Saya sangat kaget gitu, tidak tahu apa yang misalkan ketika seseorang bercerita panjang lebar mengenai permasalahan misalkan keluarganya. Nah, kemudian konselor mampu untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya di sini anak ini mengalami tekanan psikis yang dialaminya karena keluarganya misalkan yang terus-terusan membuatnya tertekan karena terus-menerus bertengkar sehingga dia tidak bisa fokus dalam melakukan aktivitas. Nah, teman-teman, itu dia tadi 11 teknik komunikasi konseling. Nah, yang selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Nah, di video berikutnya. Jadi, simak ya video yang berikutnya. Sebelumnya, saya memohon maaf karena ini videonya tidak terlalu jelas, mungkin karena ini direkamnya malam hari, kemudian dengan pencahayaan yang kurang, dan ketika saya memakai kacamata itu mantul-mantul cahayanya, jadi mohon maaf. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.